Tak hanya sebagai pelatih paskibra, potensi yang ia miliki menghantarkannya menjadi seorang staf pengajar di sekolahnya. Inilah dia, sosok inspiratif, Fahmi Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Naraya, kembali lagi bersama G Prakoso di konten primitif, perbincangan manis penuh inspiratif bersama salah satu pelatih paskibra dari Kota Serang. Nah, siapa dia? Ada Kang Fahmi Prasetya, pelatih SMP Negeri 13 Kota Serang. Langsung aja kita simak perbincangan manis saya bersama dengan Kang Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Fahmi. Halo. Halo, Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Aduh. Kayaknya mukanya seger banget ya hari ini ya. Alhamdulillah, meskipun lagi Sehat ya Kang pandemi ya. Fahmi? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Kang Aga di sana sehat? Alhamdulillah sehat ya, walaupun masih masa pandemi tapi kita coba untuk sehat selalu dan bersemangat selalu kayaknya. Amin. Aduh. Pantesan hawanya makin gemuk aja kayaknya nih. Enggak, justru banyak yang bilang saya kurusan. Oh iya dah. Oh gitu. Tapi ya mau kurus mau gemuk sih yang penting kita sehat semua ya Kang Fahmi ya. Amin. Gimana kabarnya Serang? Lockdown-nya masih berlakukah atau sudah ramai nih di sana? Kalau di Serang tersendiri sih udah new normal sih. Udah nggak ada PSBB lagi. Terus juga memang aktivitas sudah mulai berjalan dengan lancar. Terkecuali sekolah ya yang belum dibuka. Oh iya betul, Sekolah, karena iya. masih ada wacana sekolah sampai kapan gitu ya. Nah, itu yang masih belum pasti tuh. Karena memang surat edaran pun belum keluar kan. Iya betul. Gitu. Siap. Nah, buat teman-teman semua, ini dia Kang Fahmi Prasetya atau kita kenal dengan Kang Fahmi. Beliau adalah pelatih dari SMP Negeri 13 Kota Serang. Siapa yang nggak kenal pasukan Kobra ya? Ya? Betul. Prajurit Kobra Sakti. Kobra Sakti. Nah, ini dia pelatihnya. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, langsung aja nanti cek Instagramnya ya. Saya taruh di bawah sini, kenalan langsung sama Kang Fahmi. Nah, Kang Fahmi, makasih banget ya. Siap. Waktunya buat mau ngobrol-ngobrol sama saya, sharing. Siap. Cerita. Nah, jadi kita tuh pengen banget tahu kegiatan para pelatih paskibra ya. Ini kan masa pandemi itu udah lebih dari 3 bulan ya kita jalanin. Ya, kurang lebih 3 bulan. Sedangkan aktivitas kepelatihan itu kan dinonaktifkan ya, karena sekolah juga kan nonaktif kan. Nah, betul. Kita tuh pengen tahu deh, Kang Fahmi itu kegiatannya apa aja sih selama pandemi ini? Kalau saya kan nggak hanya melatih ya Kang ya. Di sini kan memang mengajar juga. Jadi ngajar juga ya. Kesibukan gitu kan, mulai dari PSBB yang pertama itu kan sempat ditentukan 14 hari. Betul. Itu kita belajar daring online di rumah, gitu kan, tidak ada kesibukan, alhamdulillah. Sampai terakhir pembagian rapot nilai gitu kan ya, nilai anak, sampai sekarang PPDB, penerimaan murid baru. Ya alhamdulillah sih masih ada kegiatan-kegiatan yang masih bisa dilaksanakan di sekolah gitu, alhamdulillahnya. Meskipun tidak ada latihan gitu, tapi alhamdulillahnya masih ada kegiatan yang positif di sekolah. Gitu. Siap. Pasti kangen banget ya ngelatih ya. Wah, luar biasa. Bakal kangen lagi tuh. Iya. Terus kangen sama pacar kali. Waduh. Berarti kalau perbedaannya sendiri buat Kang Fahmi nih, baik itu dari kegiatan ataupun dari kehidupan Kang Fahmi sendiri ya, sebelum dan selama masa pandemi. Perbedaannya tuh apa aja sih? Kalau perbedaan sih mungkin 90% semua jelas perbedaannya ada ya. Yang pertama mungkin dari kesibukan yang biasanya kita kalau misalnya belum pandemi seperti ini ya, kayak pagi gitu kan, saya mengajar sampai siang jam 2 lanjut melatih paskibra gitu kan. Kadang kalau memang lagi event-eventnya full, lanjut malamnya itu melatih yang tempat lain gitu kan. Jadi memang pagi ketemu malam itu ketemunya dunia luar gitu. dunia luar Biasa luar. Tapi perbedaan yang sekarang ini benar-benar jelas terasa banget kan, apalagi saya orang lapangan, ketika dikasih musibah seperti ini ya benar-benar harus istirahat gitu kan, ya paling ke sekolah agak siang, pulang pun siang lagi, di rumah paling ya istirahat santai gitu kan.
Paling balik ke sekolah lagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang tambahan gitu. Mm. Itu segi kegiatan. Kalau untuk segi finansial mungkin ya ekonomi ya jelas banget ada perbedaannya. Ya mungkin ada beberapa pemasukan yang biasanya kita dapat sekarang tidak ada. Itu hanya mengandalkan salary saja gitu kan. Misalnya itu salah satu contoh perbedaan yang saya alami selama pandemi ini. Oh gitu, ya siap. Tapi kalau buat Kang Fahmi nih ya, di keadaan yang menurut orang-orang kan ini negatif banget lah ya, namanya juga siapa sih yang mau Iya. kena musibah kan. Tapi ada nggak sih Betul. hal positif dari pandemi corona ini kalau buat Kang Fahmi sendiri? Kalau untuk saya pribadi ya, hal positif yang saya terima, ini ke pribadi saya ya, Iya. ke pribadi saya gitu kan. Yang pertama mungkin kita lebih memahami arti yang namanya silaturahmi gitu kan. Jadi, oh gini rasanya nih kalau nggak kumpul sama teman-teman. Jadi nanti kita berpikir panjangnya, next kalau kita udah kumpul yang memanfaatkan waktu dengan baik gitu kan. Itu yang saya pertama. Terus yang kedua, mungkin terutama sama keluarga. Yang sebelum-sebelumnya kita jarang ketemu sama keluarga gitu kan. Paling ketemu 2 jam, 3 jam. Itu pun pas pada saat malam ketemunya. Mungkin sekarang lebih sering kumpul sama keluarga gitu kan. Lebih sering ngobrol sama keluarga, berbincang sama keluarga. Jadi memang itu hal positif yang kita terima. Terus yang paling penting sih positif yang saya terima itu sabarnya. Sabar saya ya. ambil. Sabar dalam menerima keadaan apapun itu. Jadi kita di sini seperti dituntut bagaimana caranya menjalankan kehidupan seperti dulu lagi gitu. Yang benar-benar tidak mungkin tidak se ekstrim yang sekarang gitu kan, kayak kita berpikir mungkin kayak transportasi kita dibatasi, Betul. gitu kan, terus juga kegiatan kita dibatasi, gitu kan. Ya itu sabarnya itu benar-benar kita terima gitu, yang benar-benar harus dipikirkan dengan matang. Oh ini loh cara kita bersyukur, gitu. Mungkin kemarin kita sibuk dengan duniawi, akhirnya melupakan ibadah. Nah sekarang kayak lebih diperluas kembali gitu kan, waktu untuk ibadahnya. Itu sih yang saya ambil positifnya. Wow. Gitu ya. Kalau negatifnya menarik. Banyak juga sama gitu. Siap. Iya. Saya setuju banget itu. Karena kan menarik. Pada intinya apa yang kita dapat itu pasti ada sisi positifnya. Betul. Dan juga memang ada pembelajaran yang harus diterima dan harus dipikirkan secara matang untuk jangka panjang ke depannya. Bagaimana caranya kita menjadi pribadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau saya ambil seperti itu. Mantap. Kang Fahmi, nih saya pengen tahu deh, Kang Fahmi itu dulunya ikutan Paskib atau tahu-tahu jadi pelatih Paskib? Dan apa sih yang membuat Kang Fahmi itu tertarik sama Paskibra? Atau saya dulu tuh sebenarnya paling anti sama Paskibra sebenarnya. Kok bisa? Sebenarnya gitu. Jadi sedikit sharing aja ya, Boleh dong. Jadi dulu itu saya tuh di SMP ikutnya kan Eskul Pramuka gitu. Pramuka, wow. Dulu tuh ikut Eskul Pramuka, ngelihat anak-anak kan dulu mah kan nggak serame ini ya. Paskibra itu lomba di mana-mana, pakai kostum juga dulu mah hanya hitam putih. Sekarang mah udah macam-macam ragam gitu kan. Iya. Ingat Paskibra tuh apa sih tugasnya? Cuma upacara doang, saya juga bisa upacara mah kan gitu dulu tuh. Pikir SMP itu. Pikir SMP. Pas naik kelas 3, karena kan saya tuh kan ibaratnya ketua pratama ya, lebih disibukkan. Nah, saya pengen deh ikut eskul tapi nggak ada materi apa-apa, cuman baris aja bisanya. Pengennya baris aja nih, nggak ada. Kalau pramuka kan ada kayak semapur, tali menali gitu kan. Banyak banget ya. Banyak banget. Saya pengen cari eskul yang cuman baris doang nih. Nah, pas ketika SMA, ikutlah saya Paskibra. Saya coba Paskibra. Ya, alhamdulillah ternyata beda dengan apa yang saya pikirkan dulu, gitu. Ternyata memang lebih seru. Ya, sebenarnya mau pramuka ataupun Paskibra, organisasi manapun, intinya mah ada hal positifnya. Betul. Cuman ini memang beda. Di Paskibra benar-benar beda banget. Jadi, kekeluargaannya saya dapat. Terus, orang lain tuh menganggap lingkungan sendiri udah bukan kayak lingkungan orang lain, tapi memang lingkungan kita. Gitu yang saya dapat di Paskibra. Akhirnya lanjut saya Paskibra, udah saya nggak ada pikiran buat jadi pelatih Paskibra atau ngajar di dunia pendidikan, tuh nggak ada pikiran sama sekali gitu. Awalnya. Apa jangan-jangan dulu sama sekali nggak jadi ada. artis?
Memang betul. Jadi dulu pas saya lulus SMA itu kan sempat ikut pelatihan gitu Akmil gitu kan. Ikut Wow. paket Akmil. Memang kan keluarga kan kalangan Akmil semua. Jadi karena sayanya mungkin Badung dulu. Aduh, maaf ya Mam dibuka. Ketika saya ikut Akmil sudah masuk seleksi akhir dan saya tuh ngelawan orang tua di situ. Nah, di sini saya bener-bener nyesel banget gitu kan, doa orang tua bener-bener mungkin terjadi kan ketika saya ngelawan kepada orang tua. Gampang lah tes mah, saya juga bisa, apa sih tesnya gitu-gitu doang, saya bisa gitu. Saya sombong di situ, saya pulang ke rumah, saya main, pulang-pulang saya sakit, akhirnya saya gagal jadi akmil. Di situ saya bener-bener nyesel gitu kan, ya udahlah rezeki saya seperti. Nah, itu saya belajar jangan sampai hal yang kemarin terjadi lagi gitu kan. Iya, betul, Akhirnya betul. saya hijrah ke Jakarta. Di Jakarta ketemu kawan saya, kerja lah dapat di Jakarta. Saya itu di apartemen Beleza sempat. Itu lumayan lama tuh, 4 tahunan saya di Beleza. Nah, pas saya mau habis kontrak, jadi saya langsung latihnya di SMA 13. Pembina Paskibra SMP 13 itu adalah temannya ibu saya. Oh gitu. Tuh, temannya ibu saya. Jadi saya dikontak, "Mi," tanya, "di mana sekarang?" Tanya, "Di Jakarta, ada apa?" Gitu. Masih ingat Paskibra nggak? Gitu. "Oh, jelas masih dong," kata saya. "Emang kenapa?" Gitu ya. "Mau nggak ngelatih di SMP 13?" Tanya. "Memang ibu saya butuh pelatih." Waduh, saya belum punya pengalaman ngelatih dan saya juga belum pernah ngelatih, kan saya bilang. "Oke deh," kata saya itu. Ibaratnya untuk mengisi waktu kosong, pulanglah saya ke Serang, melatihlah saya Paskibra langsung di SMP 13. Gitu. Dan itu sambil bekerja pelatihnya. Jadi saya ngelatih di Serang, kerja di Tangerang gitu kan, bolak-balik Serang Tangerang selama 2 sampai 3 tahun. Wow. Gitu. Lumayan ya. Luar biasa. Itu mulai tahun berapa tuh Akang ngelatih berarti? Di SMP 13 itu. Saya melatih di SMP 13 itu mulai tahun 2014. 2014. Lumayan ya. Berarti sekarang udah 6 tahunan. 6 tahun lah. Iya, 6 Luar tahun biasa. Berarti Akang sendiri kenapa bisa bertahan di Paskib itu kenapa? Akhirnya. Nah, ini yang mau saya sampaikan juga. Ya, tadi itu, jadi ketika saya off dari pekerjaan saya yang di Jakarta, ya aku mungkin tahu sendiri lah berapa sih gaji Paskibra selama sebulan gitu kan. Tapi di situ ada hitungannya. Betul banget, nggak ada hitungannya kalau saya kita bandingkan. Tapi yang saya herankan adalah kok dengan saya menjadi pelatih Paskibra itu saya bisa kuliah, saya bisa makan, saya bisa hidup bertahun-tahun, apa gitu kan. Ternyata di Paskibra itu memang banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dalam kehidupan gitu. Jadi saya kan memang punya senior di sini, diajarkan oleh senior saya. Saya masih ingat sampai sekarang, mungkin semoga sehat selalu. Kang Fahri itu PPI Kabupaten Serang yang mendidik saya. Jadi dia mengajarkan kepada saya, bekerjalah, berjalanlah, dan berbuatlah dengan ikhlas. Itu selalu saya ingat. Saya nggak ngerti maksudnya apa gitu kan dengan kata-kata itu. Saya jalanin, ternyata bicara tentang salary. Kalau misalnya kitanya niat bekerja karena ibadah, kalau kitanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah ibadah, insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Di situ saya bertahan di dunia Paskibra. Sampai akhirnya saya cinta dengan dunia Paskibra. Wow. Dan ketika saya tahun 2016, 17 kan, ya 2017 saya mulai diangkat oleh sekolah. Awalnya saya TU di sini, bukan guru. Jadi TU sambil melatih, ya bekerja TU sambil melatih, dan memang di situ saya mulai ngerasain bahwa dunia Paskibra itu memang keluarga kedua. Bener-bener keluarga kedua, bukan omong kosong. Jadi dari wali murid anak-anak dan juga dari anak-anaknya gitu kan, yang benar-benar memperhatikan eskul Paskibra gitu kan, dan juga pembelajaran di kehidupan sehari-hari juga muncul di dunia Paskibra. Akhirnya saya kulik tentang leadership kan ya, pelatih itu kan leadership. Saya ketemulah
jati diri saya sebagai pelatih paskibra. Saya bertahan di dunia sekolah karena paskibra sebenarnya. Wow. Begitu. Jadi yang tadinya bekerja di perusahaan, di PT gitu ya, terus Iya, akhirnya betul. sambil melatih dan sekarang Akang sendiri bekerjanya di sekolah itu sendiri di SMP Negeri 13 yang Betul, tadi betul. TU. Tapi memang berarti Akang sudah punya basic ya. Sekarang kan guru matematika kan, berarti kan nggak asal juga sekolah negeri mengambil guru begitu aja. Karena kamu jadi pelatih, karena kamu seorang pelatih, kamu ngajar aja kan nggak mungkin kayak gitu juga. Pasti akan Betul. dilihat dulu kan basicnya, latar Betul banget, betul banget. luar biasa loh. Terus pembina saya ini yang anaknya ibunya anak saya, ibunya teman saya, itu sekarang jadi kurikulum. Oh gitu kan. Mike, ya. Di kurikulum, dan beliau paham banget tentang saya bahwa saya itu akademiknya hobi dengan matematika, dan beliau tahu bahwa saya itu dengan hitung-hitungan itu paling teliti gitu kan. Akhirnya ada salah satu guru matematika yang cuti ceritanya tuh. Cuti melahirkan. Nah, saya menggantikan posisi beliau. Saya ganti posisi beliau selama 3 bulan. Nah, pas pembagian rapot nilai anak, saya langsung tiba-tiba dimasukkan ke guru. Nah, saya kaget. Waduh, kok saya suruh ngajar kayak gitu. Saya bukannya nggak percaya diri, tapi saya sadar diri gitu kan. Saya sadar diri, saya basic bukan SPD kata saya itu kan. Saya cuma kelas pelatih paskibra biasa. Awal saya tolak, saya nggak bisa Pak, bilang gitu, karena mau gimana pun meskipun para dewan guru mempercayai saya kurang percaya diri karena ini adalah amanat. Mengajar tuh amanat, titipan orang tua kepada sekolah yang bagaimana caranya ini anak pinter. Atau kalau sekedar nerangin doang lalu anak itu nggak ngerti, itu amanatnya bagi saya gagal, saya gituin. Bilang bisa kok, Kang Fahmi bisa kok, Kang Fahmi bisa. Dikasih support sama teman-teman di sini, sama guru-guru sini, akhirnya saya coba jalanin. Alhamdulillah, predikat struktur matematika tahun sebelumnya sampai saat ini meningkat. Gitu. Jadi dari situ akhirnya dikasih kepercayaan sampai saat ini mengajar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti apakah profesi Kang Fahmi sebagai pelatih di situ menunjang karir Kang Fahmi sebagai guru di situ? Sangat menunjang ya. Sangat menunjang karena dimulai dari karena dimulai dari melatih paskibra gitu kan. Kalau secara struktural di dunia pendidikan itu tidak ada yang langsung menjadi dewan guru. Minimal dewan guru itu kan dia gelarnya sarjana pendidikan. Sedangkan saya kan gelarnya kan bukan pendidikan tapi ekonomi kan. Sarjana ekonomi. Mungkin bisa mengajar tapi bukan di dunia SMP tapi di SMK. Oh iya, benar, kejuruan. Kejuruan. Tapi kalau di SMP itu kan nah, betul. Tapi kalau di SMP benar-benar harus dunia pendidikan, dan dunia pendidikan pun sesuai dengan titel. Apakah dia pendidikan matematika, apakah pendidikan seni budaya, apakah pendidikan bahasa gitu kan, sesuai dengan titelnya mereka. Itu kalau di SMP negeri gitu kan. Iya. Nah, makanya tadi saya katakan setuju, sangat menunjang banget karena berawal dari melatih paskibra. Wow. Gitu. Iya, jadi bagi saya paskibra itu bukan hal atau bukan organisasi yang biasa, tapi memang luar biasa. Nah, melalui jalur paskibra, Kang Fahmi akhirnya dipercaya dan diamanatkan oleh sekolah untuk menjadi guru yang akhirnya Kang Fahmi punya rezeki atau punya pekerjaan dari bermula dari pelatih paskib. Makanya itu, yang tadi saya bilang sebelumnya, bekerjalah, berjalanlah, dan bergeraklah dengan ikhlas. Insya Allah, semua akan kembali kepada kita. Itu yang saya jalani. Jadi kayaknya nempel banget ya langsung ya di. Iya, itu selalu saya simpen di pikiran saya. Jadi agar buat motivasi saya sendiri ketika saya melakukan sesuatu itu benar harus ikhlas. Karena memang saya sendiri sudah melaksanakannya dan sudah merasakannya juga. Bukan ngomong kosong semata gitu kan. Aduh. Kalau misalnya benar kata teman-teman, kalau misalnya kita melatih paskibra ataupun apapun itulah intinya, tapi mengharapkan atau mengharapkan sebuah finansial ekonomi, saya yakin nggak bakal berkembang. Karena yang dipikirannya targetnya adalah bagaimana caranya
finansial di kantong kita penuh. Oh, iya betul banget. Tapi kalau misalnya kita contoh kita melatih paskibra dengan ikhlas lillahi ta'ala karena ibadah, insya Allah Allah akan mengerti apa yang kita butuhkan. Jadi akhirnya karena kitanya ikhlas ya, karena Allah Ta'ala, ya Allah pun tidak akan segan-segan untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Gitu. Dan ini terjadi benar-benar sama saya. Alhamdulillah gitu. Banget ya Kang ya. Alhamdulillah Aduh, banget. bangga banget ya anak-anaknya Kang Fahmi nih, nanti harus nonton semua. Aduh, bisa aja. Ucapan-ucapan pelatihnya ya kan, ya mungkin anak-anaknya juga belum pada tahu ya dulunya Kang Fahmi seperti apa prosesnya, dan ini kayaknya eksklusif banget nih di Naraya Channel nih. Tapi kalau saya boleh tahu nih, Kang Fahmi itu cara bagi waktunya gimana tuh antara mengajar dengan melatih paskibranya sendiri? Kalau cara bagi waktu saya tuh nggak terlalu ribet sebenarnya, karena memang ya guru kan gitu-gitu aja ngajarnya, dan paskibra juga paling gitu-gitu aja. Nah, saya berani ngambil rezeki dari Allah untuk menjadi seorang guru. Jadi pagi saya mengajar sampai dengan jam 2 gitu kan. Udah ketika jam 2 sampai jam 5 itu saya lupain semuanya, fokus sama melatih. Gitu kan. Fokus sama melatih. Begitupun ketika saya jadi seorang guru gitu kan. Ketika saya seorang guru ya udah lupakan tentang paskibra gitu. Jadi semuanya tidak ada yang dirugikan. Siap. Gitu. Dulu waktu saya masih pertama ngajar itu benar-benar ngeblank. Oh iya. Dari pagi ngajar, saya udah nerangin, duduk kan. Itu duduk itu bukan buka buku matematika, tapi buka konsep paskibra gitu. Buka konsep paskibra. Paper seperti apa nih gitu kan, mau lomba nih, bingung nih gitu kan ya. Nah, begitu pun sebaliknya. Ketika di lapangan dapat WA, absen ya Pak, jangan lupa. Ya saya buka-buka absen, akhirnya wah acak-acakan gitu kan. Cuman saya belajar cari celah gimana caranya semua sama-sama aman dan tidak dirugikan. Jadi ketika saya jadi guru, ya fokus sama udapan guru sebagai profesi saya sebagai guru. Ketika di lapangan, ya fokus sebagai pelatih paskibra, gitu kan. Jadi tidak ada yang dirugikan gitu. Karena kita memanage waktu, bagaimana caranya saya sebagai guru nih ke anak-anak bisa balance, tapi di sisi lain saya sebagai pelatih juga harus balance gitu kan kepada anak-anak paskibra gitu. Nah itu yang harus benar-benar kita pikirkan dengan matang supaya tidak ada dirugikan. Murid saya tidak rugi dan adik-adik pun tidak rugi. Sharing dengan teman-teman pelatih di luar sana yang sama seperti saya profesinya sebagai guru, alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat dari beliau-beliau gitu. Wow, mantap. Keren. Jadi kalau saya kebayanginnya biasanya kita di lapangan sama di luar lapangan aja harus beda karakter kan, supaya anak-anak kita nggak selalu takut sama kita gitu kan, menghormati kita. Apalagi ditambah dengan satu karakter ya guru itu tadi. Jadi kan ketemunya dengan yang sama kan. Jadi ketemu sama dia di lapangan, habis latihan ketemu sama dia di luar lapangan bisa bercanda-canda. Di kelas besok ketemu lagi sama dia yang harus seperti apa. Itu luar biasa sih menurut saya. Dan saya salut gitu sama teman-teman yang memang mengajar, melatih juga ya di satu kondisi yang sama. Keren. Mantap. Kang, yang terakhir nih, saya boleh dong trik and tipsnya Kang Fahmi supaya paling tidak bisa sharing ke teman-teman bagaimana bisa menjadi pelatih yang baik, profesional, dan juga pekerjaan Kang Fahmi tadi tidak terbengkalai. Jadi bisa berjalan dua-duanya gitu kan. Kalau dari saya sendiri sih, trik and tipsnya itu kembali lagi ke awal gitu kan. Intinya kalau kita melakukannya dengan ikhlas, menjalankan dengan ikhlas, bergerak dengan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Gitu kalau saya kembali ke sana. Cuma kalau untuk dalam dunia kehidupan sehari-hari ya, untuk trik kayak tadi sekarang posisi lagi pandemi gitu kan. Iya. Kalau misalnya pasti adalah beberapa pelatih yang memang profesinya hanya mengajar, hanya melatih saja gitu kan. Tidak ada kegiatan lain selain melatih gitu kan. Ya pastilah. Dan orang itu pasti akan berpikir ya kalau saya diam ya saya mau makan apa pasti. Karena memang mereka juga butuh kehidupan gitu kan. Apalagi pandemi seperti ini. Cuman kalau untuk saran saya sih tetap komunikasi kepada organisasi yang dulu
pernah membesarkan kita jangan sampai hilang. Itu kalau ini saya. Ya semoga aja pandemi ini tidak larut panjang dan tidak larut Amin, lama. amin. Aduh. Kalau untuk tips saat pandemi ini ya mungkin teman-teman di luar sana sudah paham juga. Ya pasti mereka pola pikirnya akan terus bergerak, berpikir dan mencari celah bagaimana caranya menjalankan kehidupan dengan lancar lagi, ya kan? Dengan kehidupan dengan finansial ekonomi yang lancar kembali, gitu kan? Pasti semua sama lah, nggak perlu tips atau triknya juga. Cuman ada beberapa mungkin pelatih yang memang mentok, gitu kan? Bekerja tidak bisa, gitu kan? Usaha pun tidak bisa, sedangkan ngelatih juga lagi seperti ini susah. Coba deh cari semacam kayak usaha kecil-kecilan, tapi yang berkecimpung dengan dunia paskibra. Kan sekarang udah banyak tuh, udah banyak banget sekarang. Nggak cuman pakaian ataupun aksesoris ya. Ini udah banyak banget yang berhubungan dengan dunia paskibra. Saking boomingnya ya kita bangga sebagai anak paskibra gitu kan. Jadi semua tuh pasti berhubungan dengan paskibra. Wow. Gitu. Sampai iklan juga kan ya kayak seperti ini nih. Kita kan ini kan forum silaturahmi yang sangat luar biasa. Ya, kita seperti ini karena apa? Ya karena paskibra. Iya betul. Gitu. Wah seru banget ya. Kang Fahmi, ada beberapa pertanyaan yang Kang Fahmi pilih nih di momen ini nih. Siap. Jadi jawab cepet ya. Jadi ada dua pilihan yang Kang Fahmi pilih salah satu aja. Oke? Siap. Udah siap? Siap. Nah, yang pertama, Oke. Kang Fahmi kalau boleh pilih panas-panasan apa di ruangan? Saya di ruangan. Junior apa senior? Junior. PBB apa favor? Favor. LKBB atau LFPB? LKBB. Kalau mau pilih tim putra atau tim putri? Tim putra. Wah, kenapa sih semua orang tuh pengen banget, bukan pengen sih, tapi lebih milih tim putra. Padahal tim putri kan seru, cantik-cantik, gemes, gitu. Serunya sama tim putra itu dia apa yang kita ucapkan, apa yang kita perintahkan dengan cepat dilakukan. Gitu. Gitu. Kalau di sini ya, kalau saya sendiri yang merasakan ya. Iya. Dan kalau tim putra itu mau diapain itu dia siap. Mau latihan panas-panasan, kalau gitu saya kan. kebalik Mau ya. digojlok gitu kan ya. Cuman memang antara putra maupun sebenarnya ada poin plus minusnya. Iyalah pasti. Gitu. Kalau pasukan putra itu tidak semua favor dia siap, tidak semua favor dia mau. Buat favor cewek nggak mungkin dong, Ya enggak dong. gitu kan. Walaupun ada beberapa ya. Betul, walaupun ada beberapa ya, sensor dikit aja. Jadi walaupun ada beberapa pasukan putra, tapi dibuat gerakan-gerakan ke putri-putrian gitu kan. Nah, itu pasti ada beberapa putra yang sedikit batinnya tergores gitu kan. Tapi kalau enaknya tim putri, mau kita konsep seperti apapun pasti akan masuk. Gitu. Ya, contoh salah satu kecilnya ada pasukan putri, mungkin akan juga paham betul gitu kan dengan pasukan ini. Dia pasukan putri semua, tapi dia konsepnya putra gitu kan. Dan tetap masuk. Gitu. Jadi genrenya putri dibuatnya putra masuk. Tapi kalau genrenya putra dibuatnya putri aneh. Putranya harus benar-benar berputri-putrian baru bisa masuk. Aduh, seru banget nih ngobrol sama Kang Fahmi ya, karena kita pas ketemu jarang banget ngobrol full kayak gini ya. Dan alhamdulillah inilah salah satu positifnya pandemi kayak gini. Kita juga berpikir biasanya teman-teman itu semua hanya tahu timnya, pasukannya, nonton pada saat lomba, di-share di YouTube di mana-mana ada, tapi mereka tanpa pernah tahu pelatihnya seperti apa, wajahnya seperti apa, ya kan, kesibukannya seperti apa. Dan sekarang di sini kita pengen banget ngenalin kayak Kang Fahmi dan akang-akang yang lain itu supaya bisa memotivasi atau paling tidak berbagi aja cerita buat teman-teman semua. Kang Fahmi, terima kasih banget. Mudah-mudahan Kang sama-sama sehat selalu dan amin. Yang tadi kita inginkan, amin. Yang kita inginkan supaya pandemi corona ini cepat selesai, sekolah cepat masuk, biar bukan cuma di Paskib, tapi paling enggak Kang Fahmi kan pasti ketemu sama murid-murid yang lainnya kan. Dan pastinya udah nggak sabar nungguin calon anggota baru, ya kan, Cobra selanjutnya. Kapan gue dapat anggota baru masuk? Masalahnya seleksi nggak bisa lewat virtual dan ngelatih nggak bisa lewat Betul banget. Iyalah. Itu PR banget itu. PR banget ya.
Benar banget. Siap. Aduh, pokoknya terima kasih banyak Kang Fahmi untuk waktunya. Siap, sama-sama. Selalu, Sama-sama. ya. Sama-sama. Mudah-mudahan Amin, kita bisa sama-sama. ketemu di momen-momen selanjutnya. Insya Allah, amin. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.